Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 202101010045. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi globalisasi dan pendidikan, terutama pada pendidikan Islam itu sendiri. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Sebelum saya membahas tentang pengertian globalisasi dan pendidikan Islam, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwasanya globalisasi sebagai bentuk fenomena yang dapat mempengaruhi pendidikan Islam. Apalagi dengan adanya begitu banyak pendapat dan sikap dalam memaknai globalisasi itu sendiri. Dan di antaranya ada yang bersikap pesimis dalam menyikapi globalisasi ini, yang disebabkan oleh pengertian global, karena cepatnya teknologi dan informasi media akan berakibat pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapinya, baik berupa sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi dan juga pengertian pendidikan. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi dapat dipahami berasal dari kata globe, yang berarti bola bumi. Istilah ini digunakan karena akselerasi penyebaran informasi yang luar biasa. Dalam waktu sekejap saja, melalui fasilitas teknologi komunikasi yang teramat canggih, arus informasi dari satu belahan bumi bisa menyebar secara merata ke seluruh bola bumi. Karena kenyataan inilah kita selalu seolah-olah menjadi bagian dari istilah-istilah itu. Globalisasi merupakan suatu entitas. Jadi betapapun kecilnya, yang bila mana disampaikan oleh siapapun, dimanapun, dan bahkan kapanpun, akan dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan apabila entitas itu telah menjadi lifestyle dan simbol kemodernan, ia mampu mengubah kebiasaan hidup seseorang. Dan bahkan tak jarang menilai ajaran agama sebagai ketinggalan zaman. Jadi, isu globalisasi itu bukanlah wacana baru dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan barangkali kita memang tidak dapat lepas dari jeratan sistem yang dibentuk olehnya. Istilah globalisasi itu sendiri selalu menjadi pokok pembahasan yang selalu hangat dan populer. Baik itu dalam kajian-kajian kultural, diskusi di pojok-pojok kampus, seminar, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, globalisasi itu dapat menjelma sebagai peluang, dan juga begitu pula dapat menjelma sebagai tantangan bagi pendidikan Islam. Posisi pendidikan Islam yang perlu dipertahankan adalah sikapnya yang telah selektif, kritis, dan terbuka terhadap munculnya suatu turbulensi arus global, bukan hanya dengan sikap eksklusif atau terseret arus global, sehingga mengikis identitas pendidikan Islam itu sendiri, menutup diri maupun membuka keran untuk hadirnya arus global. Keduanya tetaplah mengandung adanya suatu konsekuensi. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Dalam bentuk kata kerja atau verb yang berarti mendidik, memelihara,
dan memberi latihan atau ajaran tuntunan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan dalam bentuk kata benda, berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan menurut pandangan Islam merupakan salah satu bagian tugas kekhalifahan manusia yang mesti dilaksanakan dengan tanggung jawab. Pertanggungjawaban itu dapat dituntut jika ada aturan dan pedoman pelaksanaan. Sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, wacana yang melatar belakangi era global. Jadi, istilah globalisasi mungkin sudah sangat dikenal dalam kehidupan manusia. Kemudian transportasi, informasi, dan komunikasi menjadi ciri khas dalam bidang teknologi. Dan melalui teknologi komputer, dunia seakan terlipat yang dapat terjangkau kapan saja kita mau. Bahkan Anthony Giddens menyebutnya sebagai time-space distanciation, yaitu dunia tanpa batas ruang dan waktu bukanlah kendala yang berarti dalam kondisi seperti itu. Mengglobalnya tatanan kehidupan manusia dalam era sekarang seringkali tidak disadari adanya agenda-agenda di balik proyek tersebut. Bahkan kecenderungan masyarakat malah menyambut gembira dengan penuh gagap gempita karena globalisasi telah memberikan kemudahan dan jaminan hidup yang lebih baik melalui mudahnya akses informasi dan canggihnya teknologi. Peradaban dan kebudayaan dari peradaban atau kebudayaan dan keberagaman di era global tersebut merupakan hasil persilangan dari beragam nilai dan pengalaman hidup yang terus berubah dan berkembang dalam satuan waktu yang amat cepat. Kehidupan manusia personal atau komunitas dalam ruang lingkup etnis, bangsa, dan juga keagamaan seperti kehilangan pijakan tradisional. Kita seperti hidup dalam sebuah bayang-bayang kebudayaan atau peradaban tanpa nama karena begitu cair. Selanjutnya, pendidikan Islam dan era globalisasi. Sebagai agen peradaban dan perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan produktif. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan positif yang berarti bagi perbaikan dan kemajuan peradaban umat Islam, baik pada dataran intelektual, teoritis, maupun praktis. Pendidikan Islam bukan hanya sekedar proses transformasi nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi dan modernisasi. Akan tetapi yang paling urgent adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan lewat pendidikan Islam itu mampu berperan aktif sebagai generator yang memiliki power pembebasan dari tekanan dan himpitan keterbelakangan sosial budaya, kebodohan, ekonomi, dan kemiskinan di tengah mobilitas sosial yang begitu cepat. Keberadaan pendidikan Islam pada perkembangan mengarah kepada satu persaingan yang menentukan keberadaannya. Dan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berada di tengah-tengah persaingan, baik dalam lingkungan tuntutan globalisasi maupun persaingan sekolah yang bersih menawarkan produk atau keterampilan yang dimiliki.
Persaingan antar lembaga pendidikan mengarah kepada satu tuntutan apakah pendidikan itu akan sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat atau secara alamiah pendidikan itu akan tergeser dari persaingan. Secara substansial, pendidikan Islam sebenarnya pendidikan yang strategis. Artinya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya ilmu agama saja, melainkan juga bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan inilah yang dimiliki pendidikan Islam. Suatu pendidikan yang kuat dalam rohaninya, cerdas dalam intelektual, dan terampil dalam bersikap. Al-Faruqi menyatakan bahwa sistem pendidikan harus dipadukan dengan sistem modern. Perpaduan antara kedua sistem pendidikan itu diharapkan akan lebih banyak berkontribusi bukan hanya sekedar melakukan cara-cara sistem Islam dan cara-cara otonom sistem sekuler. Maksudnya, pengetahuan Islam akan menjadi penguatan tentang sesuatu yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Sementara pengetahuan modern akan dapat dibawa dan dimasukkan ke dalam kerangka sistem Islam. Dengan demikian, corak pendidikan Islam terpadu adalah integritas atau perpaduan dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada, tanpa adanya dikotomi ilmu agama dan umum dan sistem pendidikan yang dijiwai Islam. Perpaduan sistem pendidikan itu harus dilakukan dengan baik, terencana, sistematis, sehingga dapat melahirkan suatu sistem baru yang terpadu untuk dapat memperbarui sistem pendidikan Islam yang ada. Selanjutnya, pengaruh era globalisasi terhadap pendidikan Islam. Jadi, kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, bahkan termasuk Indonesia itu sendiri. Dan seperti yang dapat kita ketahui, pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif, serta pengaruh globalisasi terhadap pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang pertama, pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, dapat dilihat dari aspek globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, dan jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis tentunya akan mendapat suatu respon positif dari rakyat. Dan tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, yakni dari aspek globalisasi ekonomi, yaitu dengan terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dan dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan suatu kehidupan ekonomi yang mampu menunjang kehidupan nasional bangsa. Dan yang terakhir, dari aspek globalisasi budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya, pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Sedangkan pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme ada 5 unsur, yakni yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwasannya liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup sebuah kemungkinan lambat laun bakal mengikis ideologi Pancasila. Dan jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, globalisasi pada aspek ekonomi, yakni dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri
karena banyaknya produk waralaba luar negeri, misalnya McDonald's, Coca-Cola, Pizza Hut, KFC, dan lain-lain, yang membanjiri di Indonesia. Dan dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri akan menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita, khususnya anak muda bangsa, banyak yang lupa akan eksistensi dirinya sebagai bangsa Indonesia karena hidupnya cenderung meniru budaya barat yang dimana oleh masyarakat dunia sebagai kiblat. Yang keempat, mengakibatkan suatu kesenjangan sosial yang tajam antara kaya dan miskin karena suatu persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, munculnya suatu sikap individualisme yang akan menimbulkan suatu ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dan dengan adanya individualisme tersebut, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap pendidikan agama Islam. Globalisasi sering diterjemahkan mendunia. Segala apapun yang terjadi di dunia ini begitu cepatnya menyebar ke seluruh pelosok, baik berupa data, temuan-temuan, bencana, dan peristiwa apapun. Semua orang di dunia ini bisa mengetahui semua itu melalui berbagai media seperti HP, TV, dan radio. Malahan sekarang ada yang lebih canggih, yaitu internet. Modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat dalam bentuk positif maupun negatif. Dan diantaranya adalah penerimaan secara terbuka, lebih dinamis, tidak terbelenggu hal-hal yang lama, yang bersikap kolot dan mengembangkan sikap antisipatif dan selektif dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang terjadi. Selain itu juga modernitas dapat menyebabkan masyarakat akan lebih tertutup dan was-was atau apatis. Masyarakat telah merasa nyaman dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada menjadi acuh tak acuh. Masyarakat awam yang kurang memahami arti strategis modernisasi dan globalisasi, kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi, dan dengan menerima sikap bentuk hal-hal baru tanpa adanya seleksi atau filter. Dan pendidikan Islam nampaknya masih terkungkung dalam posisi defensif atau untuk tidak mengatakan tertinggal. Dan untuk mempunyai posisi tawar yang kuat, apalagi ke arah ofensif. Dalam peradaban dunia, bahkan pendidikan Islam syarat dengan muatan moral dan spiritual bisa berfungsi menjadi terapi tragedi kemanusiaan akibat dampak globalisasi itu sendiri. Selanjutnya, problematika dan solusi pendidikan Islam. Jadi, permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi umat muslim saat ini tidak lepas dari faktor modernisasi dan globalisasi yang berdampak pada semua aspek kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Pengaruh modernitas mempunyai andil yang cukup besar dalam mengubah gaya dan pola hidup pada hampir semua lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak kita belajar sistem nilai kebanyakan dari bidang populer dan media massa. Pengaruh kolonialis yang mengusung paham materialis dan sekulerisme selama berabad-abad telah meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus dalam pola pikir dan sistem nilai di dunia Muslim Indonesia pada saat ini. Dan berbagai permasalahan itu juga memperlemah perkembangan karakter generasi Islam. Oleh karenanya, para intelektual Muslim sekarang harus melakukan reorientasi atau rekonstruksi konsep pendidikan.
Hal demikian penting karena tanpa hal itu tidak akan pernah mampu membesarkan generasi kita sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan, yang pertama, pemikiran-pemikiran Islam berkembang selama ini dianggap ketinggalan zaman. Yang kedua, masih muncul ketakutan di kalangan para pemikir Islam untuk melakukan modernisasi dan reformulasi pemikiran keislaman. Dan yang terakhir, meminjam istilah dalam psikolog abnormal, umat Islam tampaknya sedang mengidap syndrome of inferiority complex. Dan di kalangan Muslim saat ini, banyak yang mengidap penyakit minder atau pesimistis sebagai akibat dari kemunduran peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban Barat yang lebih maju. Hal ini menyebabkan mereka lebih bangga jika mereka mengambil spirit dan tradisi pemikiran Barat yang cenderung bersifat sekuler, dan lantas meninggalkan tradisi pemikiran dalam Islam itu sendiri. Adapun solusi dari masalah di atas yakni, yang pertama, menambah daya tampung pendidikan. Jadi semenjaknya dicanangkannya Pelita 1, pendidikan mengalami perkembangan. Banyak dibangun gedung-gedung untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperbanyak pengadaan buku-buku pelajaran dan alat-alat peraga agar siswa dapat belajar lebih baik. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah relevansi, maka harus ada kesepakatan antara pihak yang memberikan materi dan masyarakat sebagai sumber pengembangan pendidikan. Dan untuk mengatasi banyaknya masalah pengangguran, maka sekolah memasukkan kurikulum yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang menjadi tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, kurikulum yang senantiasa berubah cenderung mempersulit perkembangan anak, apalagi bila disamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan untuk itulah maka perlu dikembangkan kurikulum yang berbasis daerah, namun tetap ada kurikulum berbasis nasional yang harus dicapai. Jadi, kesimpulannya adalah era globalisasi membawa dampak yang besar dalam pendidikan Islam. Dan diantaranya, yang pertama, dengan bertambah canggihnya teknologi, maka semakin mudah mengakses berbagai bentuk informasi dan tidak jarang itu justru membawa dampak buruk. Dalam globalisasi, sistem nilai dan filsafat merupakan posisi kunci dalam garapan pendidikan nasional. Yang kedua, globalisasi menurut adanya angkatan kerja yang berkualifikasi dan berpendidikan atau skilled and educated employees. Yang ketiga, kerjasama pendidikan mutlak diperlukan. Kerjasama internasional di bidang pendidikan adalah sisi lain daripada konsekuensi globalisasi. Selain itu, globalisasi mulai menggeser nilai-nilai pendidikan Islam. Tidak jarang orang melupakan pendidikan Islam yang harusnya menjadi pedoman hidup. Adapun solusi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi diantaranya adalah dengan mereformulasi ulang tatanan pendidikan Islam, mulai dari tujuan, visi dan misi pendidikan Islam, metode pembelajaran, manajemen lembaga dan pendidikan Islam, rekrutmen guru, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan Islam harus dapat menjadi filter di era kecanggihan teknologi, sehingga anak-anak tidak terjebak dalam dunia yang menyesatkan. Cukup sekian, terima kasih. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.